warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lambang Budi Santoso. Saya Ani Lailatul Farika. Saya Samudra. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Kendal. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan praktek coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Lambang, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, kabarnya alhamdulillah baik Bu. Pak Lambang, besok kan rencananya akan melaksanakan praktek coaching ya, dengan menggunakan model delta. Saya sebagai pengamat, Bapak sebagai coach. Nah, sebelum melakukan kegiatan coaching, maka kita perlu menyamakan persepsi dulu ya Pak. Saya mau tahu dulu nih, informasi untuk kegiatan besok selaku coach. Kira-kira kompetensi apa yang akan Bapak capai? Ada beberapa hal ya Bu ya. Yang pertama ini saya akan menggali tujuan utama dulu, yaitu maksud dari percakapan hari ini itu apa. Kemudian mengidentifikasi masalah terkait permasalahan yang coach hadapi, yaitu menggali banyak hal seperti prioritas apa yang harus ditemukan, lalu apa rencana aksinya, kemudian komitmennya, dan yang dilakukan setelah mendapatkan solusi itu tanggung jawabnya siapa yang akan bertanggung jawab terhadap rencana tersebut. Ya, lalu apakah Pak Lambang sudah mengetahui tentang rubrik penilaian coaching? Insya Allah sudah. Beberapa rubrik tentang penilaian coaching ini sudah saya siapkan sesuai dengan alur beta yang sudah saya pelajari kemarin. Apa saja itu Pak kriteria atau rubrik penilaiannya pada saat percakapan coaching nanti? Kriterianya yaitu pertanyaan, kemudian respon pada saat saya melakukan proses coaching yang saya lakukan nanti sesuai dengan kompetensi coaching. Kemudian kompetensi coaching apa yang akan Bapak kembangkan dalam kegiatan coaching ini? Dalam kegiatan coaching ini pasti saya akan berusaha mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh coaching dengan mengembangkan, memberdayakan potensi yang coaching miliki, dengan menggali informasi agar coaching menemukan ide-ide dalam menyelesaikan permasalahannya. Kemudian kemampuan mendengarkan aktif, kehadiran penuh, dan pertanyaan yang saya sampaikan ini berupa pertanyaan yang berbobot sesuai dengan alur beta seperti itu. Ya, baik. Nah, sekarang ceritakan kompetensi yang paling ingin diamati oleh Bapak pada saat kegiatan coaching yang Bapak lakukan. Bagian yang saya ingin amati pada kegiatan coaching kali ini yaitu kemampuan coachingnya dalam menemukan ide-ide untuk menyelesaikan permasalahannya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, pastinya membiarkan coaching berpikir sendiri untuk menemukan penyelesaiannya dari permasalahan sesuai dengan kemampuannya, kompetensi yang dia miliki sebenarnya. Saya juga ingin meningkatkan kemampuan coaching saya, terutama pada kompetensi bersikap terbuka dan rasa ingin tahu. Oke, baik sekali Pak Lambang. Kompetensi yang ingin dicapai diamati. Terus indikator apa yang menurut Bapak kemampuan yang Bapak sampaikan tersebut dapat tercapai? Ya, yang pertama sih tidak menghakimi, kemudian berasumsi atau menganalisis pemikiran orang lain. Mampu menerima pemikiran orang lain dengan tenang dan tidak menjadi emosi. Tetap menunjukkan rasa ingin tahu, dan juga dalam kegiatan coaching ini kita mendapatkan solusi atau ide-ide dalam menyelesaikan masalah yang ada. Saya hanya memberikan penguatan-penguatan dan motivasi serta penyemangat agar coaching dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dengan baik. Ya, bagus Pak. Semoga kegiatan coaching nanti akan berjalan dengan lancar dan menemukan solusi yang baik. Semoga sukses ya Pak Lambang. Amin, terima kasih ya Ibu ya. Sama-sama Pak. Assalamualaikum Pak Lambang. Waalaikumsalam Bapak Slamet. Ada yang ingin saya bicarakan Pak. Baik Bapak, untuk masalah hal apa ya?
saya punya masalah berkaitan dengan murid yang nilainya di bawah KKM lah. Karena kalau dalam saya mengajar, ketika saya di penjelasan itu, ketika mengajar di lapangan, mereka sangat antusias. Tetapi ketika belajar di dalam kelas, justru malah mereka kurang fokus, kurang motivasi, sehingga berrelasi dengan nilai mereka yang di bawah KKM. Oh, jadi itu ya. Murid-murid Bapak Slamet ini kurang termotivasi gitu Bapak ya, mengenai pembelajaran olahraga yang dilakukan oleh Bapak Slamet. Kalau begitu, dalam obrolan kali ini apa yang ingin Bapak Slamet dapatkan? Saya menemukan solusi Pak, karena dari permasalahan yang saya hadapi sekarang, bagaimana saya bisa menemukan solusi tentang permasalahan saya sehingga masalah itu bisa selesai. Kalau dari pengamatan Bapak Slamet sendiri, agar anak-anak itu dapat termotivasi dan mendapatkan nilai KKM yang sesuai Bapak ya, itu kira-kira seperti apa Bapak Slamet? Sehingga mungkin saya harus mengubah model pembelajaran saya Pak, menjadi dengan anak-anak sehingga anak-anak bisa antusias, atau mungkin untuk pembelajarannya saya asalkan untuk menggunakan media yang bisa membangkitkan semangat anak untuk mengikuti pembelajaran secara teori di olahraga Pak. Seperti itu Bapak ya. Jadi menurut Bapak Slamet, anak-anak yang antusias dalam mengikuti kegiatan olahraga itu yang seperti apa Bapak? Apakah yang terlalu aktif dalam kegiatan olahraga atau yang seperti apa Bapak Slamet? Pak, kalau anak-anak motivasi tinggi dalam olahraga itu bisa dilihat dari potensi mereka Pak. Biasanya mereka jadi dengan memiliki gerak yang aktif sehingga mereka bisa maksimal dalam olahraga. Namun cara teori mereka kadang belum itu Pak, karena untuk teori itu mereka jadi lebih banyak untuk pembelajaran secara visual dan audio. Artinya di sini sangat kebalikan ketika mereka belajar di lapangan, sehingga hal tersebut menjadikan masalah bagi saya karena selama ini mengajar hanya secara teori sehingga mereka merasa bosan, sehingga pada akhirnya mereka mendapatkan nilai di bawah KKM. Jadi anak-anak yang di bawah KKM ini motivasi belajarnya di dalam materi kurang atau bosan Bapak ya, jadi pembelajaran di dalam kelas itu merasa bosan dibanding pembelajaran yang ada di luar kelas. Nah, menurut Bapak Slamet sendiri, kira-kira dari nilai ideal, jika nilai ideal itu dari angka 1 sampai 10, nilai idealnya dari murid Bapak Slamet ini, kira-kira jika materi pembelajaran itu kegiatannya di dalam kelas dari angka 1 sampai 10, berapa kira-kira nilainya Bapak? Kalau menurut saya masih untuk motivasinya pada posisi angka 6 Pak. Angka 6 Bapak ya. Kira-kira kalau di angka 6 ini, menurut Bapak Slamet ada kendalanya tidak Bapak? Jika pembelajaran itu dilakukan di dalam kelas. Ada kendalanya Pak, tentunya di sini selain metode pembelajaran juga tentang media Pak. Jadi saya harus lebih bisa membaikkan semangat anak-anak dalam pembelajaran, tentunya lewat media, entah itu dari video, salah bisa, atau mungkin dari hal-hal yang lain, sehingga bisa memantik semangat anak-anak untuk mengikuti pelajaran secara teori. Nah, tadi kan sudah disampaikan bahwa nilainya itu di angka 6 Bapak ya. Jadi untuk selanjutnya ketika pembelajaran materinya itu di dalam kelas, kira-kira untuk level berapa Bapak itu yang akan Bapak tingkatkan dari 6 itu ingin 7, 8, Bapak kalau 10 itu kemungkinan sulit Bapak ya. Kalau saya di angka 9 saja sudah sangat baik. Jadi di angka 9 Bapak ya. Kalau di angka 9 itu kiat-kiat yang akan Bapak Slamet lakukan agar mencapai di level 9 itu seperti apa Bapak Slamet? Bisa tentunya di sini saya akan melakukan pembelajaran yang aktif, yang inovatif, menggunakan media, atau nanti saya sering dengan eksplisit sehingga anak-anak tidak bosan,
juga melakukan diskusi kelompok agar mereka semua tidak center pada satu bulan saja, tapi semua bisa aktif dalam mengikuti pembelajaran. Jadi dengan adanya media pembelajaran yang menarik, kemudian speaking yang akan dilakukan di dalam kelas dan pembelajaran yang menyenangkan Bapak ya. Kemungkinan yang dapat Bapak Slamet lakukan dalam waktu dekat ini apa saja Bapak? Saya akan belajar tentang membuat media animasi Pak, dari Canva atau CapCut ya. Kemudian saya akan belajar dari beberapa guru berkaitan dengan media pembelajaran yang modern. Nah, di sini saya juga harus lebih aktif dalam membuat materi yang ada sehingga saya dapat mengemas materi pembelajaran secara baik yang nanti akan saya ajarkan di kelas. Selain media pembelajaran tadi, mungkin ada hal yang lain yang akan Bapak Slamet lakukan dalam waktu dekat ini? Ada Pak, tentunya saya akan memberikan reward kepada anak-anak yang aktif di kelas dan memberikan nilai tambahan apabila mereka aktif dalam pembelajaran di lapangan maupun di dalam. Dalam kegiatan hal tersebut, kira-kira Bapak Slamet ini akan membutuhkan bantuan siapa Bapak agar rencananya ini dapat berjalan dengan lancar? Nah, saya kalau di sini saya akan meminta bantuan dari sama rekan guru, terutama guru dari TK, guru media, juga guru bahasa Indonesia Pak, berkaitan dengan ini tata tulis yang baku sehingga meskipun pembelajaran warga tapi menggunakan kaidah bahasa yang benar. Nah, kita ini sudah di penghujung coaching, jadi yang ingin saya tanyakan, apa yang Bapak Slamet dapatkan setelah kita mengobrol atau kita melakukan kegiatan coaching ini pada hari ini? Saya mendapatkan solusi Pak tentang permasalahan saya, yaitu kaitan dengan motivasi anak-anak yang belajarnya rendah sehingga berakibat pada nilai-nilai mereka yang bawah KKM, dan tentunya sudah menemukan solusi yaitu lebih aktif, lebih mungkin mengemas model pembelajaran yang berbeda dengan sebelumnya, juga menggunakan media-media pembelajaran yang bisa membangkit semangat prestasi saya. Nah, kira-kira komitmen apa yang akan Bapak lakukan bersama siswa Bapak agar pembelajaran tersebut berkelanjutan Bapak? Untuk komitmen saya agar selalu aktif, kemudian bisa berinovasi, terus belajar untuk pembelajaran tidak hanya menyenangkan di lapangan, tapi juga bisa menyenangkan ketika berada di dalam kelas. Kalau begitu, kita ketemu lagi minggu depan Bapak Slamet. Saya ingin mendengar cerita dari Bapak Slamet yang sudah berkoordinasi dengan rekan sejawat maupun dengan Erika Bapak ya. Itu saja Bapak. Bapak, terima kasih Pak Nanda. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali Pak Lambang, tadi sudah melakukan kegiatan coaching dengan Pak Slamet dengan baik ya. Ya, Bu. Terima kasih sekali ya, Bu. Saya sebagai pengamat ingin berkomentar ya Pak. Sebelumnya saya akan menanyakan terkait kegiatan coaching yang sudah Bapak lakukan tadi. Bagaimana rasanya setelah melakukan coaching? Saya merasa sangat senang sekali Bu karena sudah bisa membantu permasalahan yang dihadapi oleh Bapak Slamet. Iya Pak, pastinya merasa senang ya karena sudah bisa membantu Pak Slamet dalam menghadapi permasalahan ya Pak. Lalu apa yang sudah dilakukan Bapak ketika coaching untuk mencapai indikator ketercapaian? Saya sudah melakukan coaching dengan paradigma alur berpikir coaching. Saya merasa ada beberapa hal yang masih perlu saya kembangkan lagi Bu. Oh iya, Bapak sebenarnya sudah melakukan dengan baik, yaitu sudah memenuhi beberapa kompetensi coaching yang sudah hadir dengan sepenuhnya. Buktikan bahwa Bapak terlihat fokus, terbuka, sabar, dan ingin tahu lebih banyak tentang coaching. Bapak juga selalu mendengarkan aktif, menyimak, memposisikan diri sebagai mitra bicara. Kemudian dalam kegiatan coaching, tujuan utama sudah sangat jelas ya Pak. Pak Slamet ingin mencari solusi atas permasalahannya
tentang anak-anak didiknya yang mendapat nilai di bawah KKM. Sedangkan untuk identifikasi permasalahan di sini terlihat sekali pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang diberikan sudah mengarah kepada identifikasi. Pak Slamet menyadari bahwa belum menemukan solusi permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya, di rencana aksi, Pak Lambang memberikan pertanyaan dan umpan balik yang membuat Pak Slamet merencanakan hal-hal positif untuk menyelesaikan permasalahan yang ada agar terselesaikan. Selanjutnya, masalah tanggung jawab di sini memang Pak Lambang menanyakan komitmen dari Pak Slamet dan siapa yang membantu atas rencana aksi Pak Slamet tersebut. Seperti itu ya yang saya lihat. Iya Bu, terima kasih. Baik, sukses selalu ya Pak Lambang. Iya Bu Ani, sukses juga buat Bu Ani. Iya Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Demikian praktek coaching untuk supervisi akademik yang kami lakukan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.